Selamat pagi, saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Siti Halimatul Munawarah SKM MKM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 dari mata kuliah Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan memulainya. Materi kita yang pertama yaitu konsep dasar administrasi kebijakan kesehatan. Nah, pada materi ini yang menjadi kata kunci yang perlu kita garis bawahi di sini adalah administrasi. Apa sih administrasi itu? Jadi administrasi merupakan keseluruhan proses dari proses pemikiran, perencanaan, pengontrolan, penggerakan, pengawasan hingga proses tercapainya suatu tujuan. Nah, administrasi ini sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan manajemen. Namun, apakah administrasi dan manajemen itu sama? Tentu tidak. Administrasi itu sendiri seperti pengertiannya merupakan suatu proses pelaksanaan untuk meraih tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, tentu kita memerlukan anggota di dalamnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dan hal yang berkaitan dengan anggota yang melaksanakan kegiatan tersebut, itulah yang disebut dengan urusan manajemen. Jadi, inti dari manajemen itu sendiri merupakan suatu usaha dari anggota yang bekerja sama agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian materi selanjutnya adalah leadership. Leadership atau kepemimpinan merupakan suatu karakter atau kegiatan yang memengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama dengan orang yang memberikan arahan tersebut dengan tujuan untuk membimbing orang tersebut menjadi yang lebih baik. Jadi, arti singkatnya, jiwa kepemimpinan ini merupakan suatu karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat menginfluence orang-orang yang berada di bawahnya. Materi selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan itu merupakan suatu proses guna mengantisipasi di masa mendatang serta menentukan strategi agar tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai. Nah, perencanaan ini sendiri digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam perusahaan. Dengan adanya perusahaan, maka kegiatan akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Kemudian dapat dilakukan pengoreksian, mengidentifikasi hambatan, serta dengan adanya perencanaan juga kita bisa mengurangi atau menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dalam suatu organisasi atau perusahaan akan kita kerjakan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian kegiatan pengelompokan orang, alat, tugas, dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat dijalankan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian ini sendiri berfungsi sebagai penuntun pencapaian tujuan, mengubah kehidupan masyarakat, menawarkan karir, dan mempermudah pembagian tugas dalam perusahaan. Jadi, kemudian materi yang terakhir yaitu tentang motivating employee. Motivasi sendiri merupakan dorongan yang muncul dari orang lain atau diri sendiri. Motivasi ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, seperti yang kita bisa lihat di slide ini, contoh dari motivasi itu adalah gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Ini merupakan suatu motivasi yang datangnya dari luar karena saya sendiri mengambil ini dari internet. Nah, jenis-jenis motivasi sendiri dibagi lagi. Jenis-jenis motivasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang merupakan datang dari dalam diri sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang datangnya dari luar atau misalnya dari orang tua, teman, dan lingkungan kita. Kemudian metode motivasi itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu motivasi langsung dan motivasi tak langsung. Motivasi langsung ini seperti motivasi non-materi, misalnya ucapan, pujian, penghargaan, tunjangan, dan bonus. Sedangkan motivasi tak langsung merupakan fasilitas-fasilitas mendukung agar dapat membuat gairah kita dalam bekerja itu semakin lebih tinggi lagi, misalnya ruangan kerja yang nyaman, sarana yang baik, dan penempatan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu elemen penggerak motivasi itu ada kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan yang terakhir yaitu kesempatan. Itulah materi yang telah kita pelajari mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Saya harap materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman dan teman-teman yang telah menonton video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.